Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ervin Andika Putra dengan NIM 1910281020, asal prodi olahraga Universitas Muhammadiyah Jember. Saya di sini akan mempraktekkan sebuah teknik grip dan juga pukulan. Untuk teknik grip itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama itu ada forehand grip, yang kedua ada backhand grip, yang ketiga itu ada American grip, dan juga keempat itu kombinasi grip. Baiklah, yang pertama itu ada teknik forehand. Forehand itu pada saat posisi tangan itu seperti berjabat tangan. Ini teknik forehand. Yang kedua itu ada teknik backhand. Jadi posisi backhand itu ibu jari itu berada di posisi atas. Ini berfungsi sebagai pendorong pada saat pembalikan bola. Yang ketiga itu ada teknik American grip. Jadi teknik American grip itu sama seperti memegang pukulan drum, jadi biasa. Ini hampir sama kayak teknik pegangan forehand grip, sama. Yang terakhir itu ada kombinasi. Jadi kombinasi itu perpaduan antara teknik forehand grip dan juga backhand grip, hampir sama. Yang selanjutnya itu tentang pukulan. Pukulan itu ada dua, forehand dan juga backhand. Untuk pukulan forehand itu sendiri pada saat posisi dari bawah, atas, di bumi. Sedangkan untuk pukulan backhand ini, jadi terdorong oleh jari, kembalikannya itu lebih kuat. Mungkin itu tadi yang saya dapat praktekkan atau sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya dalam permainan bulu tangkis ada juga, yaitu servis, yang dimana servis itu ada servis backhand dan juga forehand. Servis forehand umumnya pada atlet digunakan dalam permainan bulu tangkis tunggal. Teknik servis ini mengandalkan jentikan pergelangan tangan agar jarak pukul kok pendek dan jatuh dekat dengan garis net. Alhasil lawan tidak bisa berkutik untuk membalas dengan pukulan smash. Nah, berikutnya adalah cara memegang atau melakukan servis forehand. Yang pertama, pegang raket dengan posisi lengan bagian dalam menghadap keluar, menghadap lawan atau menghadap kok. Berikutnya, genggamlah raket dengan kondisi rileks. Bergeraklah dengan cepat sehingga posisi badan berada di posisi shuttlecock. Posisikan lagi kaki kiri di depan, sedangkan posisi kaki kanan di belakang segaris lurus dengan posisi shuttlecock. Berikutnya, posisikan badan miring sejajar dengan arah kaki. Pukul shuttlecock sambil posisi bahu diputar ke depan. Yang terakhir, posisikan gerakan tangan lurus ke bawah. Yang berikutnya ada servis backhand. Nah, servis backhand ini kerap diandalkan sebagai teknik memulai permainan sekaligus menyerang dalam permainan bulu tangkis ganda. Jenis servis ini digunakan untuk menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan garis serang pemain lawan. Bahkan kalau bisa mendarat melewati sedikit di atas jaring untuk menjamin mencetak poin. Adapun langkah yang harus dilakukan, yang pertama itu lakukan gerakan raket ke arah kanan dan kiri dengan menggunakan tenaga bergelangan tangan. Berikutnya, ayunkan raket relatif pendek hanya dengan
memastikan pergelangan tangan cepat. Hal ini membuat kok hanya terdorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan. Lalu hindari menggunakan tenaga pergelangan tangan yang berlebihan, yang mana akan mempengaruhi arah dan akurasi pukulan. Yang terakhir, kalau sudah lancar, cobalah berlatih untuk menembakkan kok ke tembok. Lakukan latihan berulang-ulang agar semakin gerakan dan akurasinya itu semakin mantap. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Nah, pada saat ingin melakukan pukulan lob, usahakan posisi badan sedikit menyamping dengan arah net. Biasanya raket dipegang dalam posisi forehand. Saat memukul kok dengan teknik lob, arahkan bola menuju wilayah permainan lawan, tepatnya ke atas atau lebih tinggi dari badan lawan. Kekuatan pukulan bertumpu pada pergelangan tangan, dengan akhir ayunan raket berada di sisi kiri setelah berhasil memukul kok. Dalam waktu hampir bersamaan, pindahkan kaki belakang menuju depan untuk bergerak ke bagian tengah lapangan. Teknik pukulan lob ini juga bisa dilakukan dengan posisi pegangan backhand, dengan posisi lengan membelakangi arah pukulan atau arah datangnya kok. Gerakan ini dilakukan apabila kok menuju ke sisi kiri pemain, sementara ia melepaskan pukulan menggunakan tangan kanan. Yang berikutnya ada pukulan net atau bisa disebut juga dengan netting, yaitu adalah pukulan yang dilakukan tepat di depan net. Biasanya dalam permainan bulu tangkis, pukulan netting adalah pukulan yang jatuhnya shuttlecock di wilayah lawan dengan jarak sedekat mungkin dengan posisi net tersebut. Netting sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada netting forehand dan juga netting backhand. Untuk netting forehand itu sendiri, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, yang berikutnya ada netting backhand. Nah, untuk netting backhand itu sendiri bisa kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik smash bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, maksud dan tujuan pemain melakukan pukulan smash adalah menyerang dan mematikan lawan agar mendapatkan poin. Pukulan ini menyebabkan kok melaju dengan kencang serta menukik sehingga lawan kesulitan untuk melakukan pengambilan atau bertahan. Nah, cara untuk melakukan smash itu ada 4. Yang pertama, posisi shuttlecock harus berada di atas kepala dan mampu dijangkau. Yang kedua, kok harus menyentuh bagian tengah dari permukaan raket, sementara titik tumpuan sedikit ke depan. Yang ketiga, posisi kaki dalam keadaan siap hingga dapat sedikit mengayun searah gerakan raket. Yang terakhir, sebelum melepaskan pukulan smash, pastikan posisi lawan dan sasaran jatuh dari kok usai dipukul. Pukulan drift merupakan salah satu unsur terpenting dalam permainan bulu tangkis, terutama pemain ganda, karena bertujuan untuk menekan lawan ke arah belakang secara mendatar, sehingga lawan akan mengembalikan shuttlecock secara melambung yang akhirnya akan memudahkan pemain menyerang dan mematikan lawan. Cara melakukan pukulan drift, yang pertama itu pegang raket seperti pada saat melakukan pukulan forehand. Yang kedua, posisikan kaki menuju ke arah sideline. Yang ketiga, pegangan forehand dan gerakan backswing raket harus sejajar dengan lantai. Yang keempat, gunakan berat badan pada waktu mengayunkan lengan raket ke depan.
Yang kelima, pukul bola atau shuttlecock dengan posisi di depan raket. Yang keenam, jika akan melakukan drift menyilang, maka raket harus diputar. Yang terakhir, ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis adalah bentuk pukulan yang mengarahkan shuttlecock rendah di atas net untuk jatuh dekat dengan garis net. Cara melakukan pukulan drop shot: yang pertama, posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Yang kedua, pegang raket dengan posisi menyampingkan badan. Ketiga, genggam raket dengan rileks. Keempat, upayakan bergerak cepat untuk mendapatkan posisi badan berada di belakang shuttlecock. Yang kelima, pukul raket dengan posisi tangan lurus. Dorong atau sentuh shuttlecock dengan halus. Keenam, arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Ketujuh, posisi akhir raket mengikuti arah bola. 8. Posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Yang terakhir, pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Berikutnya, footwork. Footwork atau langkah kaki merupakan teknik dasar bulu tangkis untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Oleh karena itu, harus dilakukan dalam posisi yang baik dan benar. Seorang pemain untuk bisa melakukan atau memukul dengan baik dan berkualitas harus mempunyai kecepatan gerak kaki. Untuk itu harus melakukan footwork dengan rajin, tekun, dan benar. Selanjutnya, cara berlatih footwork. Yang pertama, dari posisi tengah lapangan melangkah ke pojok kanan depan, lalu kembali ke tengah. Dilanjutkan ke kiri, depan, dan kembali ke tengah. Lakukan gerakan berulang. Yang kedua, dari posisi tengah melangkah ke arah samping, ke kanan, kembali ke tengah, lalu ke samping kanan, dan kembali ke tengah. Lakukan gerakan berulang kali. Yang ketiga, dari posisi tengah melangkah mundur ke kanan, belakang, lalu kembali ke tengah dan melangkah mundur ke kiri, belakang, dan kembali ke tengah. Lakukan secara berulang.